Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentor, Bapak Hermanto, SHIME. Saya hormati Bapak Sekretaris, saya hormati juga Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional, staf dan pegawai Pengadilan Agama Mentor serta rekan-rekan CPNS yang saya sayangi, dan juga Bapak Ibu PPPN Pengadilan Agama Mentor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan berkat nikmat dan rahmatnya lagi kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara bimbingan mental. Tak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke acara utama kita, yaitu acara bimbingan mental yang berjudul Hikmah Perang Uhud dalam Upaya Meningkatkan Kerjasama Tim, yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentor, yaitu Bapak Hermanto, SHIME. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalu taubatan ibadihi wa yaghfiru as-sayyi'at wa yastajibu alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Bintal Pengadilan Agama Mentok yang dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, alhamdulillah, kegiatan mingguan kita, rutinitas kita di kantor ini, kegiatan bimbingan mental atau bintal kita bisa dilaksanakan kembali dan diawali di bulan Juli ini. Guna dari bimbingan ini adalah tidak lain kita saling mengingatkan, bukan dalam artian ketika menjadi yang di depan adalah yang terbaik, tidak seperti itu, tetapi ini juga dijadikan ajang untuk kita sama-sama belajar dan mengingatkan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengawali sebuah cerita. Cerita ini saya yakin dan hakul yakin dari kita semua telah pernah membacanya. Bagaimana kejadian perang Uhud di tahun ketiga Hijriah ketika Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah. Jadi setelah beliau hijrah ke Madinah ini, perang Uhud ini adalah perang kedua. Perang sebelumnya di tahun kedua Hijriah adalah perang Badar, di mana saat itu kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut di Lembah Badar. Di tahun ketiga Hijriah maka terjadi lagi peperangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang melatar belakangi perang Uhud ini adalah ajang balas dendam ketika kekalahan pertama di perang Badar. Kenapa? Karena ayahnya Hindun atau istrinya Abu Sufyan meninggal atau wafat pada saat perang Badar dan dibunuh. Yang membunuhnya adalah paman Nabi Hamzah, Sayyidina Hamzah. Maka diinisiasilah oleh Abu Sufyan untuk mengadakan perang Uhud, yang selanjutnya disebut perang Uhud. Kenapa disebut perang Uhud? Karena terjadinya di dekat Bukit Uhud. Pada saat itu Abu Sufyan membawa pasukannya kafir Quraisy pada saat itu di Makkah dan Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Abu Sufyan mengumpulkan pasukan kurang lebih 3.000 orang. Dan salah satu panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Pada saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dan Abu Sufyan adalah komandan perang. Belajar dari kekalahan perang Badar, maka Abu Sufyan lebih dahulu memasuki arena pertempuran. Maka yang dikuasainya adalah tempat air minum, yang ada sumber airnya, mendirikan kemah, semuanya di situ.
Tetapi kabar berita tentang akan terjadinya perang ini belum sampai ke Rasulullah saat itu di Madinah. Ketika sampailah utusan mengabarkan kepada Rasulullah bahwa pasukan Abu Sufyan telah mendekati Madinah. Saat itu Rasulullah mengumpulkan rapat lah seperti itu, rapat terbatas lah. Rasulullah menyampaikan bahwa biarkan mereka masuk ke kota Madinah dan kita ajak perang kota. Karena lebih mudah kalau terjadi perang kota untuk memecah pasukan yang dibawa oleh Abu Sufyan yang berjumlah 3.000 orang. Tetapi kaum muslimin saat itu masih euforia, masih bangga karena apa? Merasa menang ketika terjadinya perang Badar pertama. Akhirnya dikumpulkanlah, diambil keputusan bahwa tidak terjadi perang kota. Tidak menyuruh Abu Sufyan masuk, tetapi umat muslim keluar juga dari Madinah. Itulah ke Bukit Uhud yang jaraknya kurang lebih 5 km dari kota Madinah. Dan situs ini masih ada sampai saat ini. Ketika dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin hanya terkumpul 1.000 orang. Jadi 1.000 melawan 3.000. Jadi 1 berbanding 3. Jadi kalau seandainya kelahi kayak gitu ya. Nah, Pak Peri ini, Pak Peri kaum muslimin menghadapi 3 orang. Kayak gitu. Kalau dibagi ya. Kalau dibagi 1 orang menghadapi 3 orang. Cowok ya. Jadi 3 orang ini menghadapi 1 orang kaum muslimin. Akan tetapi pasukan 1.000 ini tidak sampai 1.000 ke Jabal Uhud. Karena di tengah perjalanan Ubay bin Abdullah ya, kalau tidak salah kalian ingatkan, Abdullah bin Ubay bin Salul, kaum munafiknya Madinah, di dalam perjalanan menuju Uhud membelot. Berapa orang yang diajaknya? 300 orang. Jadi tadinya 1.000, 1 tadi Peri, 1 menghadap 3 orang, 300 membelot kembali ke Madinah. Jadi pasukan ini tinggal hanya 700 orang menghadapi 3.000 orang. Rasulullah mutawakal. Dan tidak di situ saja, karena di antara pasukan Rasulullah ini ada anak-anak. Itulah salah satunya Zaid bin Haritha. Kalau tidak salah dia masih anak-anak. Rasulullah menyuruh pulang ke Madinah. Ada 6 orang disuruh pulang ke Madinah. Tapi ada beberapa orang memaksa, walaupun umurnya masih belia, tetap ikut perang. Akhirnya Rasulullah mengizinkan. Kenapa? Mereka ada mempunyai kepandaian memanah. Akhirnya dari 700 orang ini dibikinlah oleh Rasulullah 50 orang disuruh naik ke Jabal Uhud untuk menjadi pasukan pemanah. Dan dipesankan oleh Rasulullah, apapun yang terjadi dalam perangan, baik kalah maupun menang, kalian jangan pernah meninggalkan Bukit Uhud. Kalian tetap berada di atas. Tujuannya adalah untuk memecah pasukan Abu Sufyan yang berjumlah 3.000 orang. Dan selebihnya dipimpin langsung oleh Rasulullah menghadapi secara langsung pasukan Abu Sufyan. Nah, zaman dulu perangnya kayak gitu ya. Kalau sekarang enak, perang sambil makan kopi bisa, tinggal pencet, langsung terbang roket kan? Langsung di videoin, nobar. Sekarang itu bukan nobar sepak bola lagi, udah nobar roket Iran ke Israel. Laknatullah. Nah, perang ini akhirnya terjadi. Perang Uhud ini terjadi. Tahu berapa hari? Perang ini terjadi selama 7 hari. Jadi kalau perang Iran Israel tahap pertama 12 hari, 7 hari. Pasukannya melawan 700 orang, melawan 3.000 orang. Tetapi dengan strategi yang mumpuni, karena Rasulullah yang mengatur perangnya. Pada awalnya kaum muslimin memenangkan pertandingan, kocar akhir pasukan Abu Sufyan karena dipecah oleh pasukan pemanah. Akhirnya terbelah menjadi 2 pasukan, ada yang maju terbelah, kemudian ada yang mundur karena hujan anak panah. Begitu pasukan Abu Sufyan merasa kalah, akhirnya Abu Sufyan menarik pasukannya, termasuk komandannya Khalid bin Walid mundur. Karena Khalid bin Walid ini adalah pasukan berkuda, jadi jumlahnya 200 orang yang dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika mundur, tentu orang kafir Quraisy tidak memikirkan lagi yang barang tinggal, habis misalnya tinggal ya, kalau sekarang kan
HP lah, baju perang lah, kayak gitu. Kalau dibawa komputer lah, printernya tinggal kalau sekarang gitu ya. Kalau orang perang sekarang itu ya apa? Amfibinya tinggal, mobil tinggal. Nah, ini menjadi harta rampasan perang. Pada saat itu pasukan panah di atas tidak mengindahkan lagi peringatan Rasulullah, jangan turun. Larilah pasukan ini ke bawah karena melihat banyak harta, banyak yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy pada saat itu untuk berebut menjadi harta rampasan perang. Begitu turun apa yang dilihat oleh Khalid bin Walid sebagai strategi. Orang ini nantinya ketika dia menjadi Islam, Khalid bin Walid inilah menjadi membawa perang pasukan di bawah komando di zaman Khalifah Umar bin Khattab, nantinya bisa menaklukkan benua Eropa sampai seperti itu. Jadi panglima hebat. Nanti kita kenal nanti bagaimana Khalid bin Walid memimpin pasukan dari perairan masuk ke Eropa. Jadi kalau membaca sejarah itu unik, ketika sambung menyambung seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Khalid bin Walid melihat bahwa ketika pasukan ini turun dari atas bukit, dia memutar pasukannya, tadinya dari depan memutar dari balik bukit Uhud, menggempur pasukan umat Islam yang lagi berebut harta rampasan. Akhirnya apa yang terjadi? Kocar-kacirlah pasukan umat Islam pada saat itu. Dan berdasarkan sejarah bahwa Rasulullah pun sempat terluka di wajahnya. Bahkan ada sejarah lain menyebutkan Rasulullah ini giginya sempat ada yang patah. Karena tadi diserang mendadak ketika berebut harta rampasan perang. Tapi qadarullah, Rasulullah bisa diselamatkan dan pulang ke Madinah. Tetapi apa yang terjadi dalam perang ini? Bahwa ada salah satu paman Nabi, yakni Sayyidina Hamzah, wafat pada saat perang, meninggal di tempat. Nah, ketika perang, istri Abu Sufyan, Hindun, karena dia merasa ayahnya mati terbunuh, dan yang membunuhnya adalah Sayyidina Hamzah. Dia ada budak namanya Wahsy, dan Wahsy ini diiming-imingi. Karena Wahsy ini raja tombak. Dia tidak ikut perang langsung berhadapan-hadapan, tetapi Wahsy ini tugas dia hanya memburu Sayyidina Hamzah. Ketika Sayyidina Hamzah sibuk, ya tadi 1 berbanding 3. Kalau tadi 1000 1 berbanding 3, sekarang 700. Berarti 1 berbanding 4. Bahkan mungkin 5 kalau Sayyidina Hamzah menghadapi. Berarti kan hebat-hebat, orang zaman dulu kuat-kuat. Kalau kita sekarang main futsal aja sesak napas ya baru 3 menit kayak. Nah, tugas Wahsy adalah bagaimana cara membunuh Sayyidina Hamzah. Karena dia punya ahli atau keahlian menombak. Pada saat itu dilemparkanlah tombak ke Sayyidina Hamzah mengenai perut beliau dan tembus ke belakang. Dan saat itu Sayyidina Hamzah meninggal saat itu juga. Karena pasukan sudah kalah, rombongan Rasulullah pulang ke Madinah. Ketika perang sudah reda, Hindun Abu Sufyan, istrinya Abu Sufyan, mendatangi jasad Sayyidina Hamzah. Apa yang terjadi? Dicakar atau dicabik jasadnya Sayyidina Hamzah, kemudian dibelah dadanya, dikeluarkan jantung Sayyidina Hamzah. Ada sebagian jantung, ada sebagian hati, dikunyah, dimakan oleh Hindun. Tetapi Allah tidak menjadikan bagian tubuh Sayyidina Hamzah masuk ke dalam perutnya Hindun. Jadi hanya sebatas dikunyah saja. Tidak hanya sebatas itu saja. Di lain sejarah, kalau sejarah pertama ada menyebutnya hanya sebatas itu saja, tetapi dalam sirah lain disebutkan bahwa bahkan Hindun ini memotong telinga dan hidung Sayyidina Hamzah, yang itu dijadikan sebagai penghinaan kepada umat Islam. Karena membalas dendam, orang tua yang Hindu meninggal, wafat ketika perang Badar pertama. Kawan-kawan semuanya, dari cerita ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Yang pertama adalah ketika di dalam sebuah tim seperti kita ini adalah satu instruksi itu sangat penting, maka menaati, bekerja sesuai satu instruksi itu adalah kunci keberhasilan. Ingat,
kuantitas tidak menentukan kemenangan. Kita bisa baca, Rasulullah hanya 700 orang menghadapi 3.000 orang, tetapi bisa menang di fase pertama kalau tidak ada kesalahan pemanah yang turun tadi. Artinya apa? Ketika disampaikan satu instruksi untuk memajukan kantor kita ini, yang apalagi itu berdasarkan kesepakatan, maka instruksi itu dijalankan dengan baik. Kuncinya di mana? Ya SOP. Kalau kita kerja sesuai SOP, kerja sesuai dengan instruksi, dengan yang sudah disampaikan dengan baik, insya Allah itu akan menjadi sebuah kemenangan dan keberhasilan buat kita. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah jangan pernah kita menjadi pengkhianat dalam sebuah tim. Layaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangkan ketika tengah perjalanan pulang, bawahnya bukan kandung lagi 300 orang yang dipengaruhinya agar nggak ikut perang. Lah, kalau kita punya program kerja di kantor ini, ternyata ada salah satu dari kita tabiat atau karakternya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini, pengaruh nggak usah lah, itu kerja kantor tuh nggak bagus segala macam, ngapain kerja? Udahlah, sering tidur aja, nggak usah kerjaan, nggak usah sesuai dengan deadline waktu segala macam. Coba kalau ini terjadi di kantor kita, menggerogoti di kantor kita, maka apa yang akan terjadi? Ya kita akan kalah seperti perang Uhud ini terjadi. Artinya bahwa pelajaran penting dari kita bahwa jangan pernah kita menjadi pengkhianat di dalam tim. Itu penting sekali. Jangan sampai kita menjadi tergolong orang-orang yang munafik terhadap pekerjaan kita. Maka apa yang menjadi kesepakatan, kerjakan. Apa yang menjadi kewajiban kita, kerjakan dengan baik. Yang pertama tadi apa? Taati atau disiplin ya. Disiplin dalam menaati instruksi. Kemudian jangan sampai kita menjadi pengkhianat di dalam tim. Oke. Yang selanjutnya bahwa loyalitas terhadap kerjasama itu sangat penting sekali. Karena kantor ini tidak akan bisa kita selesaikan hanya sekedar individu saja. Jadi Mario Teguh pernah bilang seperti ini dalam sebuah quote yang menyatakan bahwa individu hanya sebatas tetesan air, tetapi bersama-sama kita bisa menciptakan samudera. Kita bisa menjadi samudera, tapi dengan syarat kita bersama-sama. Maka saya berharap kawan-kawan semuanya, melalui bintang ini kita saling mengingatkan bahwa mungkin kita adalah satker paling bungsu, dan mungkin juga kita, bukan mungkin lagi ya, sudah pasti bahwa secara kuantitas kita paling sedikit ya Pak Sesya, paling sedikit di antara satker yang lain. Tetapi kalau kita bisa bersama-sama, bisa bersatu, bisa kerjasama dalam tim, dan tim ini tidak ada pengkhianat di dalam tim ini, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud ini, insya Allah seluruhnya apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik. Apa yang tidak bisa, semuanya bisa kita lakukan. Apalagi dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah persaingan, insya Allah kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian mungkin dari sampaian saya yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmahnya. Amin. Kita bisa mendapatkan pelajaran baik dan itu bisa kita terapkan dalam lingkungan kerja kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Arimanto atas apa yang sudah disampaikan hari ini. Langsung kita tutup saja acara hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya kepada Bapak Ibu. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Saya tutup acara hari ini. Terima kasih perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.